to the other side, to take over something. Yang artinya, mari kita berdiri. Markus pasal 4 ayat 35 live. Satu, dua, tiga. Pada hari itu, waktu hari sudah dekat, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta mereka dalam perahu teman Yesus, duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengalunkan taufan yang sangat dahsyat semuanya, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah rumah. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Dia pun bangun dan menghati kali itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu anak itu berkata, kamu menjadi peduli sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Mereka yang sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa bernama orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pasal 5 ayat 1 saja dan 2. Pasal 5 ayat 1 dan 2, 1, 2, 3. Lalu sampai mereka di seberang danau, enak orang yang merasa baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari perkuburan menemui dia. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari ayat 1 ini sampai 20, tapi kita akan baca sebentar. Saudara-saudara perhatikan konteks cerita ini. Cerita ini adalah cerita tentang Yesus mengajak untuk bertolak ke seberang. Let us to cross over to the other side to take over something. Bagaimana saudara Yesus yang adalah Allah, yang tahu persis, Allah yang maha tahu, dia tahu apa yang ada di seberang. Saudara, saya mengajak saudara tangkap ini pesan. Tahun ini tahun 2022, dari 2021 tahun kemarin, kita tidak hanya berpindah tahun, kita tidak hanya berganti angka, kita tidak hanya berganti 21 menjadi 22, tetapi kita dari 21 ke 22, kita sedang dan sudah sementara menyeberang. Kita menyeberang. Tahun ini tantangannya lain, tapi tahun ini juga berkatnya luar biasa. Tahun lalu masalahnya berat mungkin, tapi tahun ini masalah mungkin tetap ada, tetapi kekuatan kita lebih besar lagi. Haleluya. Jadi kita mesti, saudara-saudara, bukan cuma pindah tahun, katakan, bukan cuma pindah tahun. Jadi hari ini kita kuncikan, orang mau kunci semua yang diraya-rayakan dari sejak tanggal 1, dan orang mau menimpang di pohon, karena orang mau siap-siap untuk bulan tahun gereja yang keempat. Sekarang kita mesti cross over. Cross over artinya menyeberang ke seberang. Ini secara profetik menunjuk kepada posisi-posisi kita secara pribadi, keluarga, dan secara korporat kita gereja. Kita harus melangkah, kita harus cross over dari sesuatu yang sebenarnya tak berdaya menjadi sesuatu yang sangat powerful. Dari sesuatu yang selalu jelimet-mumet, melimpukun, kepala melimpluang, kemudian kita cross over kepada sesuatu hidup yang namanya hidup berkemenangan. Dari kemenangan satu kepada kemenangan yang lain. Apakah saudara pengen hidup berkemenangan? Ya, siapa pengen hidup berkemenangan, katakan haleluya. Kasih ya responmu haleluya. Saudara, waktu kita jangan terbuang begitu saja. Memang kita pernah salah, memang kita pernah gagal, memang kita pernah error. Bahkan error kita belum selesai semuanya mungkin. Tapi kita tidak boleh tinggal dalam keeroran itu. Kita tidak boleh tinggal dalam ketakberdayaan tadi. Kita tidak boleh lihat ke belakang dalam rangka untuk melihat ketidakberdayaan kita.
Kita boleh lihat ke belakang tentang bagaimana Tuhan telah menyertai kita, Ebenezer, sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Kita boleh melihat ke belakang bagaimana kalau kita masih hidup hari ini, itu adalah kesempatan untuk masa depan. Haleluya. Saudara, saya ajak saudara untuk cross over to the other side. Kita menyeberang ke sisi yang lain. Kita menyeberang ke sisi yang lain. Mungkin saudara-saudara secara pribadi, saudara pada momen kemarin belum bisa bersabar, belum bisa menerima banyak fakta-fakta yang bagi saudara ini sulit diterima. Saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan terus bergerak untuk supaya saya tidak tertinggal dan tidak mengalami stagnan, karena saya diserang oleh berbagai pikiran, berbagai imajinasi. Salah satu kelebihan saya adalah saya seorang pemikir. Saudara belum pikir, saya sudah pikir. Dari apapun yang saudara pikir, saya sudah lebih dulu pikir. Jadi saudara punya pikiran, sudah ada di pikiran Tuhan, dan Tuhan taruh di pikiran saya. Kadang-kadang pikiran saya melangkah 1-2 langkah lebih cepat dari istri saya. Sehingga dia bilang, itu sebabnya hati pikiran itu harus ditaklukkan. Haleluya. Haleluya. Tidak punya visi besar, tapi saya punya visi berkali-kali. Cuma tinggal kenangan, cuma mimpi-mimpi saja. Tidak pernah bangun orangnya. Karena apa, saudara? Ternyata kita pada bagian tertentu kita harus ambil langkah untuk kita cross over. Apa itu cross over itu? Cross over itu dari sisi sini, kelas sorong sampai orang tinggal sebelah itu. Kita mesti berpindah sisi kiri ke sisi kanan, sisi belakang ke sisi depan, untuk cross over. Ya, katakan cross over. Ya, bukan overactive, tapi cross over. Kita menyeberang. Karena yang ngomong di sini Tuhan, toh. Di ayat berapa dia udah bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat berapa? 35. Coba Pak, lebih silakan. Markus 4 ayat 35, firman Tuhan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, marilah kita bertolak ke seberang. Dalam TPD, ya, terjemahan translation, dia menggunakan kalimat let us cross over to the other side. Mari kita menyeberang ke sisi yang lain. Mari kita menyeberang ke sisi yang berbeda dengan sisi hari ini. Haleluya. Kalau kita ada di siklus kekalahan, mari kita menyeberang kepada siklus kemenangan. Kalau kita ada di siklus ketakberdayaan, mari kita menyeberang ke siklus keberdayaan. Keberdayaan memiliki power untuk menghadapi hidup. Jangan 2022 seperti 2021. Saya tanya saudara-saudara, hidup ini apakah ada yang berubah? Apakah ada yang berubah atau ada yang namanya tidak berubah? Ulangi. Apa yang berubah, apa yang tidak berubah? Apa yang diulang dan apa yang tidak diulang? Haleluya. Saya kasih tahu satu hal, umur tidak diulang. Walaupun saudara berhadapan hari Senin yang sama, tapi hari Senin besok, itu tanggal 7 Februari 2022, itu tidak berulang. Tidak berulang, ya? Tidak berulang. Kalau saudara lihat ke depan, tidak lagi akan ada 2022 7 Februari. Itu tidak berulang. Berarti kita harus menyeberang menurut waktu. Sebenarnya kita tidak bisa balik. Kita tidak bisa balik. Hari Senin besok, ya, harinya tetap sama. Tapi lihat saudara, pada 25 Desember tahun lalu itu jatuhnya hari Sabtu, ya. Tapi 25 Desember tahun ini akan jatuh hari Minggu. Jadi tidak sama lagi. Dinamika kehidupan itu sama seperti saudara menginjakkan kaki ke dasar sungai. Kemudian dasar sungai itu sudah diinjak kakinya, kemudian saudara angkat lagi, maka pada waktu saudara menginjakkan kaki kedua pada dasar sungai itu, sudah tidak menginjak tempat yang sama, keadaan yang sama.
Karena dunia ini seperti sebuah aliran yang bergerak, berjalan, dan terjadi dinamika di mana setiap hari ada perubahan. Dan perubahan ini, saudara-saudara, haruslah secara positif. Katakan secara positif. Ulang, secara positif kita menyeberang ke seberang. Ya, kita berpindah dari satu sisi ke sisi yang lain. Nah, ini yang saya lihat di sini, Yesus yang bilang mari kita bertolak ke seberang. Crossover artinya berpindah ke dimensi yang baru. Berpindah dari dimensi misalnya lahiriah ke dimensi spiritual. Dimensi kejar berkat saja, dimensi sekarang kita kejar Tuhan. Amin. Dimensi kita ini bahagia saja, tetapi dimensi naik lagi kepada bagaimana kita bisa mengikuti kehendak Allah. Kalau tujuan hanya untuk bahagia, banyak yang rusak di hidup kita. Tapi kalau tujuan hidup untuk berkenan pada Tuhan, banyak yang memang kita korbankan. Tapi kalau kita berkenan pada Tuhan, banyak yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi orang-orang yang hidup dalam iman, dan tanpa iman tidak ada orang bisa berkenan pada Tuhan. Katakan amin. Nah, sekarang saudara, dalam menyeberang ke seberang, sudah tahu cerita Tuhan bersama-sama murid-muridnya meninggalkan orang banyak. Ayat 36. Romi, ayat 36. Mereka naik perahu dan meninggalkan orang banyak. Markus 4 ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus sedang duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Yes, mereka meninggalkan orang banyak. Saudara, dalam proses crossover ini, yang namanya keramaian, kan itu disukai orang. Banyak orang itu baik. Tapi Tuhan bilang, kamu berpindah ke seberang dan meninggalkan orang banyak. Orang banyak ini adalah representasi dari suasana yang namanya menyenangkan. Suasana kalau pelayanan ke orang banyak, bukankah kita senang melayani orang banyak? Jadi kalau orang banyak itu bagi kita, kalau pelayanan itu tanda keberhasilan. Tapi Tuhan mau kita crossover. Karena saudara-saudara, ada rencana Tuhan di depan kita. Ada rencana Tuhan di sisi yang lain. Saya dan saudara tidak tahu persis, tapi Tuhan tahu rancangannya mengenai kita. Dan rancangan mengenai kita adalah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Nah, bagaimana itu kita harus ikuti dia. Karena dia bilang hari ini, mari kita bertolak ke seberang. Poin yang pertama, waktu kita bertolak ke seberang, saya yakin saudara-saudara, di seberang sana, ini bukan sorga ya. Di seberang sana, bukan itu. Di seberang, di sisi yang lain, di mana saya sudah contohkan, selama ini tak berdaya, tetapi kemudian kita berpindah ke sisi di mana kita jadi powerful, penuh kuasa, penuh otoritas. Di sisi yang sekarang ini kita bingung kita mau buat apa, tapi kita crossover, kita pindah ke sisi yang lain, di mana kita tahu untuk apa kita ada di gereja ini. Dari sisi yang lain, kita secara ekonomi sulit sekali keluar dari persoalan krisis ekonomi. Tetapi bagaimana kita crossover, kita berpindah kepada sisi bukan resesi, tetapi sisi resepsi bersama Tuhan. Nah, bagaimana ini, saudara, dimensi ini, walaupun jarak crossover ini tidak terlalu jauh bagi beberapa orang, dan beberapa orang yang lain itu agak jauh, itu bukan persoalan. Tapi yang pertama saya mau kasih tahu, kalau saudara dan saya mau crossover, mau menyeberang, poin yang pertama adalah Tuhan tidak akan membiarkan engkau menyeberang sendirian. Haleluya. Tuhan tidak akan membiarkan, karena ayat 35 tadi diulang. Ayat 35 sudah lihat. Apa? Ya, silakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yang ngomong Yesus, ya. Yang ngomong untuk bertolak ke seberang siapa? Yesus. Berarti yang ngajak adalah Yesus. Yang di depan adalah Yesus. Yang pimpin kita adalah Yesus. Karena Yesus sendiri juga mau crossover. Amin. Dia mau menyeberang. Saudara, kalau dia menyeberang, dia ajak kita untuk menyeberang. Ini satu tanda saya lihat, kita tidak menyeberang sendiri. Karena kalau kita jalan sendiri, kita tak dapat. Haleluya. Tak dapat jalan.
ku tak dapat jalan. Tolonglah daku, kasih satu dapat jalan sendiri. Bila engkau bimbinglah aku setiap waktu. Kadang-kadang orang yang di samping kita dan kita tahu akan terus menyertai kita selama hidup kita, karena orang-orang itu justru telah meninggalkan kita. Orang-orang yang kita harapkan ada selalu berdampingi kita, ternyata karena keterbatasan kemahadiran cuma ada pada Tuhan, sehingga pada waktu-waktu kita butuh, justru orang itu tidak di samping kita. Di mana kau? Ada banyak orang datang kalau kita sudah sukses, orang datang mendekati kita. Tapi ketika kita lagi terpuruk di dalam bangku kelapa, orang tidak datang kan? Tapi siapa yang datang? Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. I'm proud of you. Ku bangga padamu. Karena kemana aku berada, baik di susah, senang, susah, apalagi lagi balaka, tidak sampai ke kereta, apalagi sedang maraya belum balaka, apalagi sedang maraya, di situ tangan Tuhan menolong. Kuat saya berkorek. Haleluya. Saya sengaja pakai jas merah, tanda bahwa kita mengambil perang. On fire, jalan, haleluya. Karena yang menyertai kita, Elisa bilang kepada hambanya, yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai mereka. Haleluya, haleluya. Memang yang menyertai kita tak kelihatan di mata kita, tapi yang menyertai kita, kalau Tuhan buka matamu, akan lihat yang menyertai engkau, mengelilingi sekeliling kota, dan mereka lebih banyak dari segi jumlah dan lebih kuat dari segi kualitas untuk mengalahkan semua yang telah pernah mempermalukan engkau selama. Berjalan bersama Yesus. Yesus tidak akan biarkan kita sendirian. Saudara, pada 2012 saya atas kemurahan Tuhan didaulat untuk pergi ke Israel. Baru pertama kali pergi, waktu itu saya sekali saya tidak bisa pergi, tapi dalam waktu dekat jaga baik-baik itu kaki. Saya nanda supi, kalau tidak dia itu besi, boleh bertarik di Inggris, pergi ke Israel. Haleluya. Nah, pengalaman saya 2012 saya didaulat. Belum pernah pergi langsung menjadi tour guide dan satu pembimbing rohani. Memang majalah buta dan buta, tapi mereka percayakan saya karena sedikit banyak saya tahu yang namanya
topografi, geografi, secara ilmu peta Israel, saya punya dan historisnya atau sejarahnya. Nah, waktu saya di sana, pada saat mau naik Gunung Sinai, kami bulan Oktober, jadi musimnya panas, tapi tetap dingin di Gunung Sinai. Kemudian yang tour guide bilang begini, halo, ayo semua ikut ya, ikut semua ikut naik ke Sinai, dan dia kasih petunjuk, saudara waktu naik onta, aduh kami ini tidak tahu, saudara waktu naik ke Sinai siang ke malam. Ada naik onta ke Sinai enggak? Tidak juga. Oh nanti pergi ulang ya. Sama orang naik onta. Setelah orang waktu naik onta, orang suka kasih tahu onta ke kawan kalau naik ke dia kan kalau dulu sedang dulu dia tinggi. Kalau sedang dulu dia tinggi begitu, kan dia badi gini. Oh dia punya kelakuan, saudara-saudara. Dia kalau orang naik, pertama dia angkat ke belakang, begitu. Tuhan, kalau dia tidak ada tanpa pegang, cuma ada DP punuk dan punuk buatan dari DP pelana, ada kayu yang menonjol, jadi begini. Habis begini, kalau dia angkat DP muka, woi. Nah kami sendiri-sendiri tidak ada yang mendampingi. Orang naik di Sinai jam 1 malam. Tuhan tolong aku kuliah orang, kontu yang teman-temannya ada yang setua-tua, rumah ada di mana? Ada di samping mana apa lihat? Saking gelapnya sudah. Yang ada kami diberi lampu di Tesa ini, lampu seperti para penambang. Oke, jadi kalau lihat kiri kanan, dan terlihat untahnya juga tak kelihatan. Bayangkan waktu kami berjalan, ada harus orang sebetulnya orang malam. Karena kotek setelah pagi kemudian itu utara berjalan kotek pulang semua. Orang berjalan siang dan ada yang naik. Dan semua berteriak, bermaaf ada di mana? Karena kita besok minggu kita ada di mana? Karena gelap total jam 1. Kemudian kami jalan, waktu jalan pertengahan jalan ada 2 opak. Bilang bermaaf semua ciri kami. Oh Tuhan, kita mau tolong bagaimana dengan kita semua ciri masing-masing satu otak. Kita bilang dalam hati kata isi dari ikut karena gelap. Ada satu ibu saking bingung dia dapat baterai pun dia unta masih gelari. Dia masih gelari pun sama dengan kita sini. Oh Tuhan, kegelapan total. Saya menggambarkan kalau orang ada di kegelapan tanpa ada yang orang kenal, tanpa ada yang menyertai. Betul kan bilang, oke aman nanti saya atasi semuanya. Betul saudara. Ibu obat bilang rumah tolong. Kita pakai bahasa Inggris seorang Arab dia nggak ngerti. Kita bilang, berhenti sekarang. Can you hear me? Stop now. Tuh 2 Arab itu berhenti. Kenapa tuh 2 sana? Pakai bahasa Nabi. So ciri batal sebego. Wah, satu orang yang ada mau tolong. Kenapa? Dia orang bingung, kita lebih bingung. Karena baru itu seperti digiring ke pembantaian. Hak berdaya kami baru orang ingat lagu. Tak dapat sendiri. Orang butuh gain. Orang butuh penuntut. Paling tidak ada orang yang terkenal besok amat. Ada berjalan sama-sama di orang kenal. Setelah kami tiba di puncak, saya tidak sampai di puncak sekali karena oksigennya sudah sangat tipis. Dan sampai kami pulang. Setelah kita cek, kita peto tour guide. Karena bilang, ayo ikut. Mana sendiri katanya ada ikut. Dia lebih tinggal di hotel untuk orang ini. Oh Tuhan Allah, bunyi jago. Mari ikut saya akan mendampingi. Orang sampai sini di jurang kan ada ikut. Untuk kalau orang berjalan, ikut rupa model begini. Seciri orang di jalan. Tapi puji Tuhan Allah kita, Allah Immanuel. Mari kita bertolak ke seberang, tapi aku juga akan menyertai engkau. Haleluya. Ada tantangan besar ke depan secara spiritual, tapi bagi saya memang sulit. Tapi saya yakin kalau Yesus ada sebagai nakoda di gereja, di rumah tangga, di semua kita, kalau Yesus menyertai kita. Karena kita tidak dapat berjalan sendiri, tapi kalau dia yang tuntut kita, akan tiba di seberang.
kita akan tiba di tujuan, kita akan tiba di visi kita. Memang kadang kalau kita menyeberang ke seberang, kita menyeberang sunyi. Saya sharing dengan beberapa kekasih kemarin, saudara, jadi pemimpin itu makin tinggi makin sunyi, makin tinggi makin sepi. Mau contoh, anak-anak muda bulan asar kalau aku ajak makan bakso, itu nggak kenal aja kendala. Amin. Orang merasa malu kalau gembal ada, orang nggak bisa huru hara, nggak bisa orang berceria-ceria, bercanda-canda karena gembal ada terlalu formal-formal. Jadi makin tinggi posisi pemimpin, makin sunyi hidupnya. Haleluya, betul? Jadi kalau saudara masih di area jemaat, belum ada tugas, masih di anggota CG, satu waktu saudara akan rasa. Orang kan yang namanya pemilik CG atau self-group leader, nggak bisa curhat sembarangan, dong? Betul? Ya. Tiba-tiba kembali curhat di FB, apa sih boleh dekat? Kami tak bisa, ya. Terus tak bisa begitu. Orang tak bisa. Kenapa? Orang ini ada pada posisi atas nama keselamatan orang lain. Kami memposisikan diri untuk menyangkal diri dalam banyak hal. Dan itu demi kebaikan banyak orang. Tapi kalau sudah di posisi begini pun Yesus tidak jalan sama kita. Kita blong. Kita blank. Blong dengan link atau sama. Blank. Kita hampa. Tapi puji Tuhan untuk crossover kita punya Yesus. Katakan kiri kanan, kita punya Yesus. Haleluya. Haleluya. Meski jalannya tak mudah, tapi kalau jalannya bersama Yesus, kita akan tiba di ujung jalan itu. Dan bersama Yesus kita akan tiba di tujuan-tujuan yang selama ini Tuhan sudah tetapkan untuk saudara. Saya beritahu saudara yang ada di jemaat ini yang sebelumnya ada di tempat lain, saya yakin saudara-saudara crossover untuk tujuan-tujuan tertentu, bukan untuk tujuan manusiawi, bukan untuk tujuan lahiriah. Nanti sebentar saya kasih tahu tujuan apa pada poin yang selanjutnya. Saya melihat saudara-saudara ketika Tuhan mengajak kita untuk crossover, Ia tidak membiarkan sekali lagi kita berjalan sendiri. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, untuk kita bisa crossover to the other side, kita harus menggunakan iman. Amin. Haleluya. Ayo lihat ayat 36 sampai 40. Markus 6 ayat 36 sampai 40 firman Tuhan, suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Yohanes itu masih di Markus 6, 36, Markus 4, salah catat. Markus 4. Markus 4 ayat 36 firman Tuhan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu dan juga menyertai dia. Lalu mengamuk pengetahuan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah villa. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dia pun bangun, menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, terima kasih. Untuk crossover, saudara dan saya harus mengoperasikan imanmu. Mengoperasikan iman kita. Kita tidak berjalan karena melihat, tetapi kita berjalan karena beriman. Saudara, kalau kita berjalan karena melihat, kita akan melihat ombak. Kalau kita berjalan karena melihat, kita akan melihat masalah.
Tapi kalau kita berjalan dengan iman, kita akan melihat Tuhan. Kita akan bertemu Tuhan. Kita akan sadar tentang kehadiran Tuhan. Kita akan sadar tentang penyertaan Tuhan. Kita akan sadar tentang pendampingan Tuhan. Haleluya. Jadi kita mesti bergerak, berjalan, crossover, menyeberang dari sisi yang selama ini mungkin sisi lemah kita berpindah kepada sisi di mana kita menjadi efektif dan powerful di seberang sana. Maka kita harus menyeberang tidak dengan melihat, bukan kita tutup mata, tetapi kita orientasi fokus kita berjalan dengan iman. Katakan iman. Iman apa? Iman bukan kajian logika. Iman adalah bagaimana kita mempercayai Tuhan. Iman juga bahasa lain adalah bagaimana kita sepakat dengan Tuhan. Tuhan aku setuju dengan apa kata. Oh, mengerti tidak mengerti, aku sepakat, aku setuju, aku sependapat, saya sekata denganmu. Itu iman. Jadi apa yang kita tidak mengerti, sampai kalau Tuhan yang bilang, katakan yes. Apa yang kita tidak terima secara logika, silogismenya tidak kena. Saudara-saudara, kalau A maka B, maka kesimpulan. Kalau A, contoh silogisme, ya, semua manusia akan mati. Untuk manusia, kesimpulannya adalah untuk akan mati. Itu logika. Tapi kalau Tuhan bisa terletak, ya, semua manusia akan mati untuk manusia. Tapi kesimpulannya untuk bisa tidak akan mati. Itu kontra logika. Kontra logika. Logika mengatakan 5.000 orang harus kalau kasih makan paling kurang ada 5.000 roti, baru masuk akal. Apalagi kalau yang makan itu orang Manado. Orang Manado kan punya bahasa gitu. Aduh, bro, itu lebih daripada kurang. Betul? Lebih daripada kurang karena tuh lebih itu apa? Membungkus. Tapi setiap tahun begitu, orang takut kalau kurang. Tapi kalau dengan Tuhan, kalau saudara berjalan untuk crossover, pakai otak, ini kita akan stres. Saya bilang pada beberapa kekasih, kalau kita pakai ukuran lahiriah, gereja yang dimana kita ini ada, tidak punya daya tarik lahiriah. Tidak punya dalam tanda petik nilai jual. Tapi kalau kita beriman, kita punya Yesus. Dan kalau kita punya Yesus, kita punya segala-galanya. Dan kalau kita punya segala-galanya, mengapa kita khawatir? Mengapa kita cemas? Karena siapa dulu yang jamin kita? Amin. Siapa yang mengcover kita? Itu yang jauh lebih penting. Bukan apa masalahmu yang penting, tapi siapa yang menolong kita mengatasi masalah kita. Itu jauh lebih penting. Dan sekarang kita jalan dengan apa? Iman. Kenapa saudara efektivitas dari iman kadang menurun? Efektivitas kadang menurun. Karena iman yang mengalahkan dunia, bukan? Haleluya. Iman yang memindahkan gunung, bukan? Halo, masuk akal lagi tidak masuk akal? Inilah fakta. Jadi kebenaran spiritual, iman mengalahkan dunia. Iman memindahkan gunung. Dan iman mengalahkan iblis. Dan oleh iman kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi hidup oleh iman, orang benar itu berapa kali, 3 kali, 4 kali di perjanjian baru, orang benar akan hidup dan harus hidup oleh iman. Kalau engkau melihat sesuatu dan engkau menganalisa sesuatu secara analisa logika, dan engkau menyimpulkan secara logika, dan engkau mengatakan mustahil, ya itu benar secara logika. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Yesus nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. Bagaimana bisa? Saya bilang pada istri saya keluar. Bagaimana kalau mama tiba-tiba kamu kasihkan itu Pak seperti saya? Bagaimana maksudnya? Tiba-tiba adik, udah itu Pak. Saya bilang, yang mesti dipakai bukan logika. Yang kita pakai adalah iman. Bagaimana iman beroperasi?
Bagaimana mungkin Sarah 90 tahun sudah semuanya mati, mau bisa ada adik? Sedang istri saya baru 53, masih yang 40 tahun lebih ke depan. Organ semakin bersih. Dia nanti perawat yang di dokter. Kalau hari-hari ini dia bilang iya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Itu bilang kalau mau crossover kita mesti hidup dengan iman. Satu kali ada seorang bermimpi dan mimpinya dia melihat di tepi pantai ia berjalan bersama Tuhan dan sepanjang jalan kenangan bersama Tuhan ia melihat ada 2 pasang footprints bekas telapak kaki, 2 pasang. Sepasang adalah kakinya dan sepasang lagi adalah kakinya Tuhan. Pada episode tertentu di bagian hidupnya ia melihat ini adalah perjalanan di mana justru di waktu itu adalah lembah kekelaman. Dan dia melihat hanya ada sepasang telapak kaki. Kemudian dia bilang, Tuhan, kenapa justru di hari suram hidupku, di titik nadir dari sejarah hidupku, kok Tuhan tak kelihatan? Kenapa tak kelihatan? Karena saya hanya melihat ada sepasang saja telapak kaki di pantai itu. Kenapa? Di mana Tuhan? Kemana Tuhan? Lantas Tuhan tersenyum sedikit dan dia menjawab, anakku yang kekasih, ketika di masa-masa sukar hidupmu, engkau hanya melihat ada hanya sepasang bekas telapak kaki. Itu bukan telapak kaki kamu. Oh, telapak kaki siapa? Itu telapak kaki Tuhan. Nah, kalau begitu saya lihat. Maka belum sampai kita dong shopping. Telapak kaki itu adalah telapak kaki Tuhan. Lantas saya ada di mana? Aku sedang menggendong kamu. Haleluya. Sampai masa tua, aku Yesus tetap dia. Sampai masa putih rambut, aku menggendong kamu. Tuhan menggendong saudara di waktu-waktu tertentu, di mana sudah pada batas kekuatan saudara tidak berdaya. Ada waktu saya sendiri sudah bilang, Tuhan, mungkin di titik saya mau give up. Tapi Tuhan jawab, never give up. Kenapa? Masih ada aku, masih ada Tuhan. Bagaimana kita sadar tentang penyertaan Tuhan? Cuma satu jalannya. Lihat dan jalani hidupmu dengan iman. Tuhan ini tidak mungkin, ya tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan, apa yang tidak mungkin, itu justru akan membuat banyak orang berdecak kagum dengan berkata, orang-orang ini, Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi orang-orang ini. Mereka tidak masuk di Tuhan, mereka unschooling, agramatoid, tidak sekolah, tidak berpendidikan. Tapi karena mereka hidup pada iman, Petrus membolak-balikan, memporak-porandakan sistem dunia berada pada zaman dia bersama Paulus. Saya yakin kalau kita mau berjalan crossover dan terus bersama Tuhan dan kita menggunakan iman, apa yang selama ini tidak mungkin dalam seminggu bisa ada. Saudara tidak punya rumah, dalam seminggu bisa Tuhan beri. Saudara tidak punya mobil, saudara sering yang selalu kena hujan datang ibadah. Lambaikan tangan. Kamu naik motor. Haleluya. Kalau kau beriman, yang penting waktu terbaik. Jadi, haleluya. Jadi apa? Kalau saya ada fasilitasku pertama-tama, saya akan menggunakan untuk kerajaan Allah. Amin. Saya untuk menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak untuk saya saja. Tidak untuk kepentingan kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kadang-kadang kita kalau lihat pakai mata, kita tidak mengerti semuanya. Dari seperti apa itu permainan yang dengan pasang-pasang itu? Puzzle. Waktu kita main puzzle, waktu kita pasang satu bagian dari puzzle itu, kita tidak mengerti gambar besarnya, bukan? Kalau kita tidak pernah mengerti gambar besarnya, maka kita akan bingung memasang semua ini dan tepat pada bagian masing-masing menurut apa yang telah ditetapkan untuk puzzle itu ada di tempat itu.
Tapi kalau kita memiliki gambar besarnya, haleluya, gambar besar, gambar utuhnya. Gambar besarnya yang utuh adalah, saya yakin saudara ingat ayatnya. Yeremia 29 ayat 11. Isinya adalah, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan hari depan yang penuh dengan harapan, bukan kecelakaan. Ada sisipan situ. Jadi kalau ini kita lihat sebagai gambar besar dan pasal hidup saudara, saudara tidak akan khawatir dan cemas dan takut, karena Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan. Allah tidak pernah merancangkan kehancuran. Kalau saya mengalami kegagalan dan kehancuran, itu karena faktor kita. Katakan faktor kita. Faktor kita artinya, Tuhan tidak bertanggung jawab atas apa yang dialami oleh Yunus. Karena Yunus menjadi seperti itu atas pilihannya sendiri. Haleluya. Jadi jangan kita bilang Tuhan memang yang menentukan ikan itu menangkap memakan Yunus, tapi bukan kesalahan Tuhan sampai Yunus mengalami hal seperti itu. Jadi saudara buka mata, kalau kita berjalan dengan iman, gambar besarnya adalah kita harus tahu rancangan Tuhan mengenai hidupku tidak berisi kecelakaan, tapi isinya rancangan damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera bahasa Ibrani shalom. Shalom di dalamnya ada arti aman, damai, tenang, tidak perang, prosperity, ada kemakmuran di dalam kata shalom. Dan itu adalah janji yang namanya Yeremia 29, rancangan damai sejahtera. Pakainya sekaligus. Dan di dalam kata shalom juga ada kata sehat-sehat walafiat. Haleluya, itu rancangan Tuhan. Jadi kalau kita mau berjalan to cross over to the other side, kita harus berjalan dan sambil mengoperasikan iman kita. Beberapa sopir termasuk saya, dalam keadaan kencang, tiba-tiba yang di depan berhenti mendadak. Orang lain bilang rem kaget. Biasanya penumpang di samping kiri, tak kancing tarik. Gara-gara orang pakai batu injak rem, padahal rem cuma ada di sebelah kanan. Di penumpang tidak ada rem. Kenapa? Mereka tidak tahu semuanya. Saya bilang pada istri saya, anak nggak dia, tapi dia injak rem. Betul? Tapi kita kalau punya perasaan, semua Tuhan. Semua kenal. Tidak, saudara-saudara. Kalau Yesus juru budi, kau tidak akan pernah tabrakan. Asal kendali yang juru budinya harus total dia. Jangan saudara yang kendalikan dia. Katakan amin. Saya pernah numpang pada satu kendaraan kecil. Kemudian saya numpang dari Tondano ke Manado. Dan pengendaranya seorang wanita. Dan dia mengendara mobil. Dan setiap kali dia melambung, tidak jadi. Setiap kali dia menginjak rem, dia dapat injak gas. Kita duduk di belakang, gelisah luar biasa. Dia mau injak rem, dia dapat injak gas. Dia injak gas, dia dapat injak rem. Kalau ada ikut yang tronton, saya tahu tronton. Oh Tuhan, waktu kecil begini. Kemudian dia dapat gas, masuk di bawah tronton. Saya di sepanjang perjalanan. Tuhan tahu. Kalau dia bilang Soditino, dia bilang begini. Minta maaf kita. 10 tahun ada pernah bawa motor. Ya Tuhan. Apakah saudara aman di kendaraan yang drivernya seperti itu? Tentu tidak. Dan saya yakin hari ini saudara tidak akan takut karena drivernya, juru budinya. Driver kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kita tidak perlu bertanya, tidak, karena yang mengendarai adalah juru budi. Kata juru budi itu sama dengan juru masak. Nah, juru masak itu kadang-kadang kalau bukan juru masak, itu kelebihan garam. Nah, kadang-kadang kalau kelebihan garam saya bilang, aduh enak, tapi kalau makan banyak pahit. Karena apa? Kebanyakan garam. Tapi kalau kopi, juru budi, juru masak, dia mengambil bumbu. Saya lihat kalau di lapangan masak di lobak, kan cuma dia pelan-pelan,
Saya mau lihat kalau di tengah masak. Ada itu namanya juru masak. Haleluya. Kalau itu sana juru strom. Haleluya. Menyala. Haleluya. Kalau sapu-sapu sih strom. Karena bukan juru, ya. Bukan. Tapi kalau Yesus juru selamat, ya juru mudi, dia akan menuntun kita. Tinggal yang kita pakai adalah jalan dengan iman. Makanya ayat ini bilang, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, pada saat takut datang, tidak mungkin iman muncul. Dan pada saat iman muncul, takut tidak berani muncul. Jadi keduanya seperti piston naik turun. Kalau satu naik, yang lain akan turun. Kalau takutmu dominan, maka imanmu pasti merosot. Itu sebabnya kalau crossover untuk level lebih baik lagi atau sisi lebih baik, jangan gunakan selain iman. Karena iman itu akan selalu berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan buat itu selalu baik. Ini experience intelektual, artinya kita belajar memahami bahwa apa yang Tuhan buat tidak pernah salah. Haleluya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Yang ketiga, orang yang mau crossover, mereka seharusnya seperti Yesus, tidak terintimidasi oleh badai dan gelombang kehidupan. Markus 4 ayat 37. Coba lihat ayat ini. Di sini tanda bahwa Yesus punya iman patut dicontoh. Ayat 37. Markus 4 ayat 37 firman Tuhan, lalu mengambil wartawan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yes. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah bilan, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghamil angin itu dan berkata kepada danau itu, Tidak, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya. Kenapa kamu begitu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Haleluya. Saya juga latihan iman tadi. Kita mau baca sementara orang yang mau crossover mereka seharusnya seperti Yesus, katakan seperti Yesus. Tidak terintimidasi oleh badai dan gelombang kehidupan. Badai boleh datang, kita tidak undang, amin. Karena badai harus lewat kiri dan lewat kanan, karena kita akan bersama Tuhan berjalan ke depan. Badai bukan untuk saudara, badai bukan untuk kita. Tapi kalau badai datang, koreksi hidup kita. Haleluya. Ada lagu yang tidak jadi orang nyanyi. Haleluya. Di tengah ombak. Kalau bukan di tengah ombak, lewat minggir dari ombak. Haleluya. Harus mencoba aku tak. Ini siklus tak. Karena apa? Percaya bahwa ombak itu lebih berkuasa dari Yesus. Sudah lihat ayat ini, Yesus bisa tidur di tengah ombak. Aku dan minta maaf, orang Nusa Utara kalau mau undang kita pesannya, bermas, boleh kata Melayu? Boleh. Kau tanya bagaimana dengan ombak? Ombak ini terus. Kayak kata, sebelum anti mau mabuk, karena kawan mau bilang terus. Boleh kau cakap terus, kita ke mabuk. Kalau boleh ke kencang, kita ke atas. Kita lempar dari kapal. Jadi orang ukuran yang namanya teduh, saudara beda dengan orang ukuran orang daratan. Jadi kalau Yesus menghadapi gelombang, menurut dia tidak ada gelombang. Gelombang yang sebenarnya itu ada dalam kita. Gelombang ketakutan. Coba lihat itu pelaut, seberapa pelaut mati dalam setahun ini. Ombak kencang tetap dalam terobos.
Kalau baku ingat istri anak sudah jadi bingungan. Mana dapat duit dari mana? Tapi kalau tetap terbelah itu di tengah ombak dan arus pencobaan. Karena orang hari-hari dia ombak. Tapi kita tidak. Utara berjalan sendiri. Tuhan tolong aku. Utara jalan salah sendiri. Ombak boleh ada, ombak boleh datang, tapi ombak tidak harus menjadi hidup kita. Katakan amin. Karena bersama Yesus, saudara lihat, orang yang crossover itu seperti Yesus, dia punya cara bereaksi, cara bersikap, cara how to face the gelombang dan ombak. Bagaimana menghadapi. Itu dia bisa tidur. Bisa tidur. Itu rest namanya. Kita bisa rest, orang lain stres, kita rest. Bukan rest in peace. Rest in peace. Haleluya. Katakan rest in peace. Bukan rest in peace. Kalau rest in peace, pertama kelas 1, almarhum. Laki almarhum, perempuan almarhum. Ya, bukan laki, bukan perempuan. Alhamdulillah. Jadi rest in peace. No, rest with peace. Kita diombak, ombaknya akan minggir. Satu kali ada sebuah kapal, penumpangnya pada panik, mereka berteriak karena kabut begitu tebal, tidak ada yang kelihatan. Tapi kapten dengan suara mikrofon tenang semua penumpang. Karena kabut hanya ada di permukaan. Kenapa kapten tahu? Kita ada di anjungan paling tinggi. Ternyata di atas sana, di paling tinggi, kapten bisa melihat semuanya. Kapten kapal kita adalah Yesus. Pada level kita melihat masalah. Tapi pada level itu, dia melihat semuanya baik-baik saja karena semua kendali ada di tangan Tuhan. Haleluya. Dia berkata kepada danau, hei danau. Haleluya. Waktu 2012 saya berkhotbah di danau. Kalian lihat di perahu. Perahunya di dalam cerita ini perahu kecil. Little ship. Di waktu saya di sana, saya lihat perahunya besar, pakai bendera Israel dan bendera Indonesia. Saya bisa berdiri berkhotbah tidak goyang-goyang selesai. Tapi saya renungkan tiba-tiba itu angin topan mengamuk di sini seperti Tuhan Yesus. Bagaimana kira-kira ini ada main di perahu itu opa-opa semua. Ya Tuhan tahu betul lain. Tapi saya percaya kalau saudara-saudara lihat sikap Yesus. Salah satu kekalahan saya, salah satu kekalahan saudara adalah sudah panik lebih dulu sebelum masalah kita. Orang bisa sesak nafas karena panik. Haleluya. Orang bisa lutut ini goyah, lututnya seperti serumpul terlalu. Kalau saudara panik ya, saudara bisa bergetar, tolong bahasa kita. Karena panik? Panik itu adalah level tertinggi dari ketakutan. Dan level dari ketakutan yang namanya panik ini membuat yang namanya esensi imanmu merosot. Karena apa yang kau lihat itu yang mempengaruhi hidupmu. Tapi apa yang mempercayai hidup, apa yang kau percayai, itulah yang harusnya mempengaruhi hidupmu. Apa yang kau percayai, siapa Tuhan yang memimpin kita. Bila kau tak beserta kami, tapi kau berjalan. Tapi kalau Tuhan menyertai, kita akan berjalan kemanapun. Haleluya. Saudara-saudara, saya berdiri di sini lebih berat tekanan karena saya sedang menikmati hasil. Haleluya. Kalau Yesus ada, saudara kepanasan, saya kedinginan karena Tuhan di mana ada. Bahkan Tuhan Yesus pun kalau dia ke neraka berubah jadi surga. Tapi kalau Yesus tidak akan ke sana, itu cuma cerita. Kalau kita lihat Yesus, sikapnya luar biasa. Di tengah persoalan hidup,
Ia tahu siapa dirinya dan siapa Bapa. Ia tahu Bapaknya tidak pernah meninggalkan dia. Dan kita tahu bahwa ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Itu sebabnya never give up. Jangan menyerah dan jangan mundur oleh karena sesuatu yang sebenarnya bisa ditenangkan. Hei danau, diam, tenang. Saya tanya danau Petrina sebelah mana? Danau itu bernama Danau Genesaret karena orang Genesaret di kota Genesaret menamakan dia Genesaret. Orang di kota Galilea menamakan dia Danau Galilea karena orang Galilea di pinggir danau. Orang Tiberias juga mengatakan Danau Tiberias. Apapun namanya danau itu, tapi danau itu punya ketinggian. Kalau Tuhan bilang diam, dia diam. Kalau Tuhan bilang masalahmu diam, tidak dia Tuhan. Karena sudah beribut kita. Karena Tuhan punya kuasa, bukan cuma untuk barang-barang hidup, tapi Ia berkuasa atas segala materi. Haleluya! Dia bisa membuat danau tenang, dan Dia bisa membuat angin berhenti bertiup. Itu luar biasa. Dan kalau saudara punya masalah, tantangan, ingat baik-baik, jangan terintimidasi. Karena saya ingat ada satu ayat, Mazmur, saya keluar konteks sedikit, Mazmur 23 ayat 4. Katakan seperjamuan lebih dulu. Jadi saya mau disuruh sebentar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya. Sebab Engkau besertaku, gatamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, bukan takut, Engkau besertaku. Sebelum, coba kalau ada terjemahan bahasa Inggrisnya, apa yang namanya berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, lembah kekelaman berjalannya. Ya, though I walk through. Fokus ke I walk through. I walk through itu sama dengan drive through. Mengerti drive through, Megamon? Kalau saudara drive through, boleh parkir? Boleh, tapi tidak lama karena harus jalan terus, drive through. Kalau saudara di gelombang, berhadapan dengan masalah, apakah saudara akan stay di sana, stay there? Tidak, tapi saudara akan walk through. Yes, lagunya Raja Daud. Bagaimana? Bukan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. I walk through, bahasa Inggrisnya I walk through, drive through. Kita mengendarai hanya lewat, tidak untuk waktu lama ada di situ dan akan terus melanjutkan perjalanan kita. Kalau kita ada di perjalanan trip on trip dalam rangka crossover, kita tidak selamanya ketemu badai. Kita tidak akan tinggal di dalam badai. Artinya kita hanya akan walk through. Kalau berlayar, apa bahasa Inggrisnya? Berlayar. Sail, ya. I sail through, kata kerja sail. Yes. I sail through. Kita hanya berlayar melewati. Dan kita tidak akan bangun tenda. Ya, amin. Kita tidak akan buka kapling di dalam pencobaan. Kita tidak akan tinggal di sana. Kita tidak akan ukur tanah bangun rumah di dalam masalah. Kita hanya akan walk through. Katakan amin. Sejarah di belakang kita boleh ada badai, tapi kita tidak akan tinggal selamanya di sana. Karena sekarang kita berjalan bersama Tuhan. Hari depan kita penuh dengan harapan. Jadi mari sama-sama kita cross over, berpindah dari sisi yang sekarang, sisi lemah, pindah kepada sisi yang lebih kuat dari hari kemarin. Haleluya. Apakah bisa, Pak Gembala? Apakah bisa, Dek? Bisa. Kenapa bisa? Karena Tuhan kita bisa. Haleluya. Contohnya jelas. Yesus bisa lina bobo
tidur sementara ombak keras. Ya. Itu tandanya rohnya strong, Yes. rohnya kuat. Tidur di saat orang pusing duduk keliling dengan kopi. Itu namanya kita rest. Ya. Di peace in Jesus Christ. Tapi bukan bodoh ya, dan ceroboh. Saya lihat evaluasi semua saudara. Memang mungkin pernah terpapar, tapi kita tidak akan pernah terkapar. Haleluya, kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita berjalan bersama Yesus dan kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman, tapi kita bilang, I walk through, I drive through, I sail through, yes, I run through, berlari melewati, yes. Sudah tidak lama lagi, tinggal tunggu waktu pada tiap-tiap orang. Engkau akan melewati episode ketika engkau melihat hanya sepasang kaki yang ada di tanda di tepi pantai yang kelihatan. Karena di waktu itu Tuhan sedang menggendong kamu. Dan ada waktu Tuhan bilang, silakan jalan. Dan dulu apa yang sudah kamu alami, kamu sekarang bisa karena kamu lihat bagaimana saya berjalan waktu bersama kamu. Yang keempat, haleluya. Semakin kita crossover, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Yes, haleluya. Maju terus. Saya mau bilang maju terus, pantang mundur. Saya mau bilang mantap mundur. Maju terus, pantang mundur. Haleluya. Markus 4 ayat 41. Yes. 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Siapa engkau ini? Sudah berapa tahun mereka ada bersama Yesus? Siapa gerangan? Sampai sama sistem dia bisa handle dan kita makin hari makin baik. Siapa gerangan ya? Koni manopo. Jadi masalah saudara satu karung kaya. Tapi dia bisa kuat hari ini karena siapa Tuhan yang dia kenal. Haleluya. Tidak semua seperti saya. Karena saya pernah bercanda. Saya dapat dia puji saya. Saudara sambung. Dia dapat saya. Ini anak Andri yang bilang. Kadang-kadang saya sadar memang kenyataan begitu Bapak-Bapak. Dan orang punya istri yang seperti Bu Gembala selama embang saudara. Karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Semakin kita terus maju dalam crossover, kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Siapa gerangan orang ini? Di orang Nazaret lagi di Bethlehem, bapaknya Yusuf, ibunya Maria. Dia tukang kayu. Dia punya saudara Yakobus Yohanes, penulis kitab Yakobus, saudara daripada Yesus, saudara kandung, saudara si ibu maksud saya. Karena mereka bukan saudara dalam darah biologis, tapi mereka satu kandungan dari ibu Mary. Nah, saya percaya saudara mereka akan bertanya, ini orang sama dari kecil kita sama-sama, orang-orang Galilea semuanya, tapi bisa tenangkan badai danau, bisa tenangkan angin. Orang kalau main paling tinggi, kalau orang kecil orangnya paling angin. Ya, Bob Floyd begitu. Saya tidak tahu Bob Floyd, jadi tidak bisa contoh. Angin bisa diredam. Saya punya canda. Angin saja taat pada Tuhan Yesus, apalagi cuma masuk angin. Yes. Ya. Angin saja badai bisa taat pada Tuhan Yesus. Apalagi cuma masuk angin. Yes. Air di danau saja taat pada Tuhan Yesus, apalagi cuma air di pelupuk mata. Haleluya. Siapa Tuhan yang saudara sembah? Saudara tahu, legion iblis, legion yang merasuk orang yang kerasukan itu, dalam terjemahan lain saya baca mereka bilang ini orang kerasukan hantu. Bukan hantu, betul iblis yang nyata, hantu itu ilusi.
Tapi iblis yang ada sampai ngomong, mau apa? Belum waktunya kau menghukum kami, anak Allah yang mati itu. Siapa Yesus setelah crossover, setelah tiba di sana? Murid-murid yang selama ini sudah hanya kenal Yesus sebagai pemberi makan, hanya kenal Yesus sebagai penenang badai ketika dalam masa mereka di atas danau. Tapi ketika mereka tiba di seberang, mereka tidak hanya melihat Yesus itu sebagai pemberi makan, penenang badai. Mereka mulai lihat ternyata Yesus lebih tinggi lagi, penakluk iblis. Amin. Bahkan Yesus lebih tinggi lagi, iblis yang ngomong. Anak Allah yang maha tinggi. Dia tahu siapa Yesus. Dan murid-murid mulai terbuka. Anak Allah yang maha tinggi. Dan tidak ada orang seperti dia. Dan kalau kita crossover, tidak akan mungkin kenal ternyata Tuhan kita tidak sebatas dompet kita. Tuhan kita tidak sebatas profesi pekerjaan kita. Berkat kita masih bisa lebih besar dari profesi kita. Berkat kita masih bisa lebih besar daripada gaji kita. Kalau kita kenal siapa dia, salah satu namanya Allah kita adalah Allah Yehova Jireh. Allah yang mengadakan dari nol, bukan cuma dari nol, dari minus yang nothing, dari nothing to something. Bagaimana bisa Tuhan punya urusan? Kita punya urusan, adalah tadi poin yang ketiga. Percaya saja, percaya, beriman saja, karena dia dapat melakukannya. Pengenalanmu akan makin naik level ketika engkau mau terus crossover, menyeberang terus, saudara. Haleluya. Dan saya percaya hari ini, iblis saja, legion itu satuan tentara Romawi yang pasukan yang terdiri dari 3.000 sampai 6.000 prajurit. Satu legion, 3.000 sampai 6.000. Saking banyaknya satu orang bisa ada 3.000 iblis. Sedangkan satu dari iblis ada orang kacau balau. Begini 3.000 iblis sampai 6.000 iblis. Nah, 3.000 iblis sampai 6.000 iblis saja takut pada Yesus. Apalagi dengan cuma orang yang jaga bapak iblis. Betapa hebat kita punya Tuhan seperti dia. Kalau ada orang saudara jaga bapak iblis, ingat Tuhan Yesus sedang 3.000, 6.000 Tuhan Yesus taklukkan. Pak iblis kan belum sepenuhnya iblis, cuma bapak iblis saat tertentu. Apalagi Tuhan akan mengatasi. Level pengenalanmu akan naik kalau kau mau crossover, mau menyeberang. Ayo jangan tinggal di level ini. Saya tantang Hendra. Halo. Main keyboardmu tahun ini tidak lagi transpose. Haleluya. Puji Tuhan. Halo. Tahun ini kau tidak hanya memain musik, tapi kau akan jadi worship leader. Haleluya. Ada banyak tantangan untuk crossover. Amin. Saya lihat Tommy, masa depanmu tidak tergantung kafe. Masa depanmu tidak tergantung tempat nyanyi sana. Tapi masa depanmu tergantung Tuhan Yesus yang terpercaya. Haleluya. Engkau bisa mendirikan sekolah musik terbaik di Kota Manado. Engkau bisa menjadi instruktur di sana. Kita banyak orang main musik supaya main musiknya untuk kemuliaan Tuhan. Berkatnya dari Tuhan Yesus. Kenapa? Eka punya doa. Haleluya. Di Tuhan. Eka SDM tidak hanya terkenal sampai Semarang, tapi bisa ke publik sampai Singapura. Cuma dirinya yang susah. Haleluya. Takut bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Saya percaya Henry tahun ini semester pertama dia akan melihat mujizat triple one terjadi. Dia orang yang satu jiwa dalam satu semester. Dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dia akan makin mengenal bahwa Tuhan kita bukan Tuhan kacang-kacang, bukan Tuhan abal-abal, bukan Tuhan yang bisa dipermainkan, tapi dia Allah yang omnipotent, omniscience, dan omnipresent, maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Di mana dia ada, di situ ada mujizat. Haleluya. Yang kelima, ketika kita tiba di seberang, beberapa orang yang terikat selama ini akan tertolong karena kita. Begini, kalau mama papa kuat, apa anak akan kuat?
Ada satu anak bilang begini, Pak, saya nggak tahan di sini. Coba nggak tahan. Saya nggak tahan dia mama ditangkap dalam waktu. Coba kelai. Jadi roh belum mental. Tapi coba kalau mama ditangkap bertobat, itu anak mental langsung jadi stabil kembali. Kalau kita cross over, karena saya lihat sudah ada banyak sekali di sini yang karunia lidah. Karunia lidah maksudnya positif. Sebab ada DP positif pasti. Tapi DP negatif cerewet luar biasa. Karena pernah habis bahan. Tapi kalau cerewet itu ke positif pasti tidak menguatkan orang lain. Itu akan menolong banyak orang di bawah kita. Kata-katamu itu adalah yes. Ada satu babak di YouTube saya lihat. Gara-gara ngomong sembarangan tentang Kalimantan, kena masalah. Gara-gara bibirnya doyan. Hati-hati saudara-saudara. Mari kita naik level, amin. Kita cross over dalam hal kontrol kata-kata. Ya. Saya bilang pada istri saya minta maaf kadang-kadang kita kata-kata terlalu tajam. Tapi saya mau berusaha, walaupun halus malah tajam. Sama saja. Haleluya. Saya percaya kalau saudara tiba di seberang, ada banyak orang akan tertolong. Mari kita lihat Markus 5 ayat 1 sampai 10, baca cepat Pak. Markus 5 ayat 1 sampai 10. Markus 5 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan. Lalu sampailah mereka di seberang. Sampai di seberang, sudah cross over ya? Pada saat Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Ya. Ya. Orang itu dia di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya Ya. sekalipun dengan rantai. Ya. Karena sudah sering dia berlembut dengan rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan berlembutnya diputuskannya. Ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinaknya. 5. Setiap malam dia berkeliaran di kuburan, di bukit-bukit sampai berteriak-teriak. Ya. Ya. Lalu ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari yang ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Ya. Dan dengan keras dia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hanya Yesus, anak Allah yang maha tinggi, dari Allah jangan siksa aku. Ya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. 9. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, Ya. karena kami banyak. Ayat 10 yang memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari jiwa itu. Ayat 15. Ayat 15, mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Yes. Orang yang tadinya kerasukan Legion itu, maka takutlah mereka. Amin. Masyarakat sekitar Dekapolis itu melihat orang yang mereka kenal tiap hari pukul-pukul itu dalam batu. Tiap hari berteriak, dirantai pakai borgol. Borgolnya bukan cuma terlepas, tapi borgolnya dia gigit aja. Orang ini setiap hari ada di perkuburan. Orang yang sama sekarang oleh karena Yesus dan murid-muridnya cross over. Ini yang saya bilang tadi. Kita kadang-kadang menyeberang, kita tidak tahu mau ngapain di seberang. Tapi kalau Tuhan yang ajak kita menyeberang, ada rencana Tuhan di sebelah sana. Ada kehendak Tuhan yang belum kita pahami semuanya. Yang nanti terjadi di sana baru kita mengerti. Oh, ini maksud Tuhan. Pak Robi dan Ibu Grace ada di gereja ini. Oh, ini maksud Tuhan gereja. Salah satu yang jadi kenyataan, saya boleh pakai jas merah baru. Saya dapat jas 5 saudara. Tiap minggu kita mau pakai satu-satu. Cuma ada bawa di wasre, salah satu wasre gini utara dia guys. Yang udah ganti, cuma ini tuh kuat, memang gagah dalam arti walaupun tidak sesuai body, tapi yang penting baru bagi saya. Banyak hal yang saudara tidak mengerti kenapa saudara ada di sini. Tapi satu waktu sudah mengerti kalau saudara cross over. Menyeberang ke level yang lebih baik, ke sisi yang lebih baik, ke tempat yang lebih benar, lebih dikehendaki Tuhan. Dan kalau saudara ada di sana, bukan tidak mungkin ada orang yang sudah bertahun-tahun selama ini kita orang so bantu, orang so tolong, makanya Tuhan datang. Oh sekarang kita mengerti. Wah, luar biasa.
Baru dia hamba Tuhan, ada seorang pelayan seperti Andri. Hanya ke dari Kamangka. Dia boleh datang masuk gereja di Malalaya. Siapa tarik dia? Kalau bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tarik dia. Karena dia kenal siapa saya jauh sebelum gereja ini ada, dia sudah kenal saya. Saling telepon. Ciri khasnya sebelum bicara dia sudah tertawa. Apa kabar Pak Gembala? Dahsyat Tuhan. Dan kalau ada orang seperti ini dan saudara bisa tertolong karena kehadirannya, bukankah itu kehendak Tuhan ketika dia ada di sini? Jangan terjawab. Ahli karun yang berbeda. Jadi makanya kamu. Haleluya. Siapa yang pernah tahu nih lira ini ada di sini itu apa? Haleluya. Siapa yang pernah tahu orang yang potensi seperti ini kok bisa ada di sini? Dan saya sudah bilang jangan ke sini karena saya. Karena di sana punya masalah 10, di sini 20 tambah 2. Karena apa? Saya tidak menawarkan diri saya untuk sesuatu karena saya paling pantang adalah mempromosikan diri sendiri. Karena saya cuma punya satu bahkan yang saya punya itu paling hebat. Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Siapa yang bisa membuat Messi pendeta? Ini pendeta teologi, bukan pendeta sekolah 3 bulan. Bertahun-tahun dapat STH dan pendeta. Kok bisa ada di sini siapa yang ada rancang itu? Ada Messi mari berlari. Jangan lihat ke belakang, dan di belakang maju terus. Karena Tuhan ada benarnya. Ini ibu punya tahunnya. Balonnya bisa tiup. Orang tiup balon bahkan ini serta cara bertiup. Walaupun DP balon sama bulan, tapi DP hati sebulan. Saya percaya ada rencana Tuhan ketika kita tiba di sisi yang lain. Di sisi mana yang kita sendiri tidak pernah duga. Saya juga tidak pernah duga ada di gereja ini. Haleluya. Jadi saya crossover itu bukan karena kenal sendiri, kan Tuhan mari bertolak ke seberang. Dan kalau saya ada di seberang ini, saya tidak berpikir kemana-mana sebab Tuhan ada di sini. Tuhan bawa saya ke sini untuk supaya orang-orang boleh kiranya tertolong oleh kami, tercover, terupgrade oleh kami. Haleluya. Seberapa? Nah, ketika kita bisa di seberang, bisa tiba di seberang, kita akan mengubah, katakan mengubah, segala sesuatu yang selama ini berjalan secara tidak wajar, ilegal. Mari kita lihat ayat berapa ada peternakan babi? 15. Ya. Markus 5. 12 ya, Markus 5. Markus 5 ayat 14. Dari 12 boleh. Ya. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu kejut dan berjurang ke dalam danau dan mati lepas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Cukup Pak. Saya kasih sebuah informasi. Bagi orang Yahudi, beternak babi itu ilegal. Beternak babi itu halal. Tapi oleh karena pengaruh budaya Yunani masuk ke arah daerah orang Yahudi, maka beternak babi dianggap biasa. Tapi di kacamata agama Yahudi, babi itu halal. Memelihara babi itu ilegal. Tapi ketika Yesus crossover, apa yang selama ini orang anggap wajar, itu ditunggang balikan. Iblis yang tadinya ada pada orang, sekarang pindah ke babi-babi. Dan babi-babi itu kerasukan setan. Bayangkan babi kerasukan setan. Dan babi itu kemana?
Lari terjun ke jurang-jurang. Kalau saudara dan saya alpakat pesan prophetik ini, kalau saudara dan saya crossover di spiritual dimension, dari natural ke spiritual, maka saya yakin semua usaha di luar sana yang selama ini bertahan tapi ilegal, curang, ya, curang, tidak sah. Satu saat karena saya dan saudara crossover, naik level, berpindah ke sisi lebih baik, maka saudara akan lihat selama ini Menara Babel yang berdiri angkuh, berdiri kokoh, dengan curang akan satu kali roboh dan akan sekali hancur sampai ke akar-akarnya. Dan saudara, bayangkan kalau saudara punya toko selama ini bersaing dengan 9 toko di kanan kiri. Kemudian saudara jujur, tapi 9 toko itu dengan cara, maaf, tidak jujur. Apakah saudara bisa menang dengan mereka? Tapi ada satu waktu, karena tangan Tuhan, kita tidak berdoa untuk itu. Tapi karena tangan Tuhan, semua yang curang oles. Pelanggan yang 9 itu akan kemana? Akan ke kita. Tapi bukan kita rekayasa. Tapi karena kita cross over, menyeberang ke sisi yang lebih baik. Maka selama ini kita berjuang untuk saling berusaha mendapatkan jalan. Tapi pada posisi tertentu ketika kita ada di sisi yang lain, sisi yang lebih baik, sisi berkenan pada Tuhan. Selama ini yang kau toil, kerja keras, banting tulang. Tapi setelah tiba pada sisi, di sisi yang lain, kau akan melihat apa yang selama ini kau kerja keras. Masih tidur, Tuhan sudah siap. Karena babi-babinya terjun sendiri. Haleluya. Orang yang curang, katakanlah orang-orang yang curang akan terjun ke jurang dengan sendiri. Akan terjun ke jurang karena curang, akan terjun ke jurang dengan sendirinya. Dan orang yang biasa manipulasi sudah akan berakhir era mereka. Orang-orang pasif, era orang pasif sudah akan berakhir. Era orang-orang curang akan berhenti. Tetapi orang-orang yang naik level, orang-orang yang crossover, sekarang waktunya beroperasi. Waktunya kita take over. Waktunya kita mendapatkan teritorial dan area baru. Yang selama ini kita berjuang, bersaing dengan berbagai cara. Tapi sekarang kita jalan sebagai anak raja bersama Yesus. Saudara, iblis yang di zaman Yesus, di zaman cerita ini, tidak diterkim dalam nama Yesus keluar. Tidak keluar, kita yang keluar. Ada stres, usir setan. Ya, mereka yang minta, Yesus jangan usir kami kemana-mana. Mau sudah kemana? Ini juga kami dibagi-bagi. Orang yang minta sendiri. Orang yang akan kita itu si pohon Natal. Keluar. Kalau tidak keluar pohon di kaki pindah. Dan usir, tidak. Mereka yang bilang, oh mereka, kamu mau pindah kemana? Terserah pindah. Kemudian jangan pindah ke tangga kami ya. Pindah ke tempat di mana layak engkau akan terima. Destinasi orang fasik sudah pasti tujuannya. Tapi destinasi orang benar sudah pasti bersama Tuhan. Destinasi akhir, tujuan akhir kita sudah jelas. Kalau kita terus crossover bersama Yesus, semua domain-domain, kita tahu domain, tempat kita berusaha, yang dikuasai oleh roh-roh tadi, yang legion tadi. Bayangkan, 2.000 ekor babi, 3.000 legion, 1 ekor babi, bisa 2. Iblis masuk. Pindah. Dan saya percaya, saatnya tahun 2022, bukan lagi tahun biasa seperti tahun kemarin. Yang masih kurang-kurang ibadah, tambah ibadah. Kemudian, yang masih melayani bolong-bolong, tambah pelayanan lebih baik. Maka engkau akan lihat domain yang selama ini engkau harus kerja keras. Kali ini Tuhan yang akan turun tangan. Kali ini Tuhan yang akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya berdoa tidak dalam waktu lama Kristo akan diangkat jadi manajer di bagian dia, di tempat di mana dia bekerja, karena Tuhan ada bersama dia. Dan saya yakin bagi Tuhan ada yang bersama. Kita tunduk kepala berdoa. Bapak terima kasih karena kesempatan kami boleh dengar. Bahwa Tuhan membuka bagi kami wawasan baru, cakrawala baru, bahwa di depan kami ada challenge, ada tantangan.
Bahkan tahun ini kami sudah masuk. Kami di acara kuncikan hari ini, kami akan mengakhiri perayaan-perayaan kami yang terkait dengan perayaan tahun baru. Dan kami masuk pada era baru. Dan kami tidak hanya berpindah, berganti angka tahun, tapi kami crossover ke area yang baru, ke dimensi yang baru, agar kami melihat domain-domain teritorial kami akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Kami akan melihat apa yang selama ini sulit, sukar bagi kami. Sekarang bagi Tuhan ada yang mustahil. Bagi kami yang percaya juga tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Putar dapat sebelum kita memberikan korban persembahan, boleh angkat tangan yang mungkin